Dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya, dan berbagai macam kegiatan bersama yang kita lakukan. Dengan adanya join antar umat Islam dan umat Kristen, dan dengan adanya berbagai acara yang mereka lakukan bersama, katanya. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Toleransi bukan hanya diwacanakan atau dikatakan dengan mulut semata, akan tetapi dibuktikan. Apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Kita memang beda, tuh kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu, besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Assalamualaikum. Hai, saya Anbu. Nasaruddin Umar adalah imam besar daripada Masjid Istiqlal yang viral diperbincangkan di media sosial saat ini setelah pertemuannya dengan Paus Fransiskus, mengundang Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Injil di Masjid Istiqlal. Terus Nasaruddin Umar mencium kepala Paus Fransiskus yang merupakan petingginya umat Kristen atau kaum kafir. Di dalam klarifikasi, Nasaruddin Umar bertemu dengan Paus Fransiskus tersebut menyebutkan bahwasanya semua kaum umat Nabi Adam, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun jenis kelaminnya, kita tetap sama. Apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Sehingga pernyataan dari Nasaruddin Umar ini menuai banyak hujatan dan kritikan umumnya di kalangan umat Islam, yang mana Nasaruddin ini merupakan tokoh agama yang menjadi cerminan umat Muslim, tapi perbuatan dan pernyataannya itu sangat mengecewakan umat Muslim di Indonesia. Mari kita menghayati sekali lagi apa yang digambarkan tadi Paus itu ya, dan juga mungkin bisa disejajarkan dengan apa yang tadi saya statementkan. Jadi mungkin teorinya apa yang disampaikan oleh Paus, tapi kami ingin merealisasikan dalam bentuk fakta dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya, dan berbagai macam kegiatan bersama yang kita lakukan. Dengan adanya join antar umat Islam dan umat Kristen, dan dengan adanya berbagai acara yang mereka lakukan bersama, katanya. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Toleransi bukan hanya diwacanakan atau dikatakan dengan mulut semata, akan tetapi dibuktikan. Ya, mengkolaborasi agama, mencampur baur ibadah kita, itulah toleransi yang dia maksud. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat, dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu, gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Kalian dengar guys, itulah motonya. Apapun agama kita ini, Kristen atau Islam atau Hindu, Buddha, kita itu sama semuanya. Dan Ustadz Adi Hidayat pun ikut buka suara atas pernyataan dari imam besar Masjid Istiqlal yang mengatakan semua agama itu sama. Mari kita dengar cuplikan dan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Ya, kalian ikut mana guys? Kalian ikut kata-kata siapa? Apakah Ustadz Adi Hidayat atau Nasaruddin Umar yang mengatakan semua agama sama? Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal. Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu, besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama.
Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar nggak apa-apa, saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Ya, dari zaman Nabi juga ini sudah terjadi ya teman-teman. Soalnya dahulu itu umat kafir itu menyuruh kolaborasi. Mereka menyuruh kita menyembah Tuhan mereka, lalu mereka menyembah Tuhan kita begitu. Kita tetap beda kok, akan tetapi kita kolaborasi aja dulu. Seperti acara-acara yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar dan Kementerian Agama terhadap Paus Fransiskus yang mencampur baur antara umat Islam dan umat kafir di suatu acara di masjid pula. Tapi mereka katakan kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dikata kafir. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu yang terhalang, bahasanya sopan Pak, sopan, kafir yang terhalang. Ini ada kertas, ini ada jam, ini ditutup. Tercover, jam ini tercover oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak. Orang yang sengaja mengcover dirinya, menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya, belum mau dia menerima, maka orang yang disebut dengan kafir. Orang yang masih menutup diri, makanya ketika dipanggil kafir mereka nggak marah. Hei orang-orang kafir yang masih menutup diri, kami memang masih menutup diri. Kenapa? Dia gak marah. Hei orang-orang kafir. Apa? Kafir? Gak marah. Anda bayangkan, orang jahiliyah, orang Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, gak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, gak bisa bahasa Arab, fasih juga enggak, disebut kafir, marah. Apa? Masya Allah. Ya, terkadang juga yang menjadi problematika ini di kalangan umat muslim sendiri. Ketika kita mengkritik non-muslim itu dengan sebutan kafir atau Paus Fransiskus itu kita sebut dengan kafir, yang herannya bukan umat Paus Fransiskusnya atau umat Kristennya yang tidak terima, akan tetapi kalangan oknum-oknum dari umat Islam sendiri. Contohnya oknum-oknum NU mengatakan jangan sebut orang itu sebagai kafir, jangan sebut paus itu sebagai kafir, itu tidak sopan, bilang non muslim aja. Ya, kafir itu sebutan yang sudah sopan bagi kita sebenarnya ya, untuk umat-umat kafir. Anda belajar dulu apa itu kafir, itu sopan banget, sopan. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu, kami tidak akan paksa. Kami tolong kita saling toleransi dengan zero tolerance. Toleransi tertinggi, zero tolerance. Tidak harus saling mengganggu. Kami sembah Tuhan kami, kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan. Selesai. Dan jangan saling ganggu, selesai. Bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Jadi orang kafir itu ketawa dan senang melihat kebodohan kita ini ya, yang mengatakan semua agama itu sama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, yang mengatakan semua agama itu sama. Di sebuah klarifikasi pertemuan antara Paus Fransiskus dan umat muslim di Masjid Istiqlal. Dengan bangganya Nasaruddin Umar mengatakan semua agama itu sama ya. Jadi semua agama itu tidak sama. Lakum dinukum waliyadin, toleransi, cukup kita tidak mengganggu agama mereka, tidak mengganggu peribadatan mereka, bukannya malah kita kolaborasi dengan mereka. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan apresiasi dan pendapat kalian di kolom komentar. Share video ini apabila bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Salam akal sehat. Assalamualaikum.